Shalom, haleluya. Kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan tanpa terasa kita sudah berada di pertengahan tahun 2022. Dan di tahun 2022 tema gereja di tempat saya berada memiliki tema untuk 2022 ini sebagai tahun sukacita. Tema ini didapat oleh panitia Natal 2021 atas dukungan hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, dan para pendoa syafaat. Tahun sukacita ini terambil dari kitab Mazmur 126 ayatnya yang kelima. Kita akan bahas sedikit dan saya ingin mengulang kembali apa yang saya sampaikan dalam khotbah saya di 1 Januari 2022, dan kita akan mengulangnya kembali untuk mengingat-ingat apa sih pesan Tuhan di tahun yang baru di tanggal 1 Januari 2022. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini kami akan merenungkan sedikit firman-Mu. Tuhan bicara bagi kami. Tuhan sampaikan kembali apa yang menjadi pesan Tuhan di awal tahun 2022. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seperti saya katakan, tahun 2022 ini sebagai tahun sukacita terambil dari Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu sekalian, kenapa kami mengambil tema dengan satu tema kalimat tahun sukacita? Karena kami merindukan, kami menginginkan, dan lebih daripada itu kami ingin mengimani bahwa di 2022 ini sebagai tahun sukacita. Karena apa? Karena sejak masa pandemi tahun 2020, 2021 tahun-tahun yang begitu sulit, tahun-tahun perjuangan, tahun-tahun pergumulan, yang biasanya anak-anak sekolah harus sekolah di rumah, yang biasanya bekerja di kantor, di tempat pekerjaan, tiba-tiba harus bekerja di rumah, yang biasanya buka usaha begitu mudah seperti biasa dilakukan, tiba-tiba usaha ditutup untuk sementara, dan dilakukan setiap usaha bisnis dilakukan di rumah. Walaupun dalam satu sisi kemudian bisnis secara online, buka toko secara online semakin ramai, semakin maju. Tapi di satu sisi kita tidak bisa bergerak dengan bebas. Lalu ibadah pun yang biasa dilakukan secara onsite di gereja tiba-tiba harus dilaksanakan di rumah dan dilakukan secara online. Tahun-tahun yang berat, tahun-tahun yang penuh pergumulan, terutama dalam hal kesehatan, kehilangan beberapa teman, beberapa keluarga karena COVID-19. Lalu kemudian tekanan secara ekonomi, banyak orang menjerit. Maka kami melihat 2 tahun ketika itu adalah tahun-tahun pergumulan, dan kami mengimani di 2022 ini sebagai tahun sukacita. Pemazmur katakan tadi, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Itulah harapan kami, itulah iman kami. Di 2022 ini terjadi pemulihan, terjadi berkat, terjadi penuaian, dan sehingga itu menjadi tahun-tahun sukacita. Pesan saya di 1 Januari 2022, saya membagikan 3 hal kepada jemaat Tuhan di tanggal 1 Januari 2022. Yang pertama, saya menyampaikan pesan yang pertama, menaburlah di tanah yang Tuhan telah sediakan.
Saya percaya dari kita semua Tuhan sudah percayakan tanah untuk kita olah. Tanah itu bicara tentang apa? Mungkin pekerjaan yang Tuhan percayakan. Tanah itu bicara tentang apa? Bicara tentang bisnis kita, ya, usaha kita, profesi kita, anak-anak yang sekolah, ya, pendidikan, kampus sekolah yang engkau tekuni, itu adalah tempat di mana engkau, ya, menabur. Disitulah tanah yang engkau harus tabur. Jadi yang pertama, sesulit apapun, seberat apapun kondisinya, kita harus tetap bisa menabur di tanah yang Tuhan sediakan. Sekalipun mungkin tanah yang kita olah hanya sebidang tanah yang kecil, bisnis yang kecil, wira swasta yang kecil, ya, tempat pekerjaan yang kecil, perusahaan yang dimana kita bekerja perusahaan kecil. Tapi kalau Tuhan sudah percayakan itu kepada kita, mari kita terus untuk tetap menabur. Kalau kita sebagai seorang hamba Allah, hamba Tuhan, kita sedang melayani di tempat yang kecil, ya, di gereja yang kecil, tempat pelayanan yang mungkin orang anggap, ya, tidak menganggapnya dengan serius. Tapi saya ingin katakan, disitulah tanah yang Tuhan sudah percayakan untuk kita olah dan kita tabur. Yang kedua, di 1 Januari 2022 saya menyampaikan, menaburlah sesuai dengan apa yang Tuhan telah sediakan. Artinya, ya, dari kita semua tidak bisa berkata bahwa kita nggak punya apa-apa untuk bisa kita tabur. Ya, nggak ada sesuatu yang bisa kita tabur. Saya ingin katakan, semiskin-miskinnya, sesusah-susahnya kita, ya, tetap saya percaya Tuhan percayakan benih, bibit untuk kita tabur. Sama seperti perumpamaan talenta, ya, ada talenta yang terkecil yang Tuhan sudah percayakan kepada kita sekalian. 2 Korintus 9 ayat 10 katakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi, ya, yang kedua, tetaplah menabur sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Dan kita tidak bisa katakan bahwa kita tidak punya sesuatu untuk bisa kita tabur. 2 Korintus 9 ayat 10 yang baru saja kita baca, ya, dengan jelas dikatakan, Ia, Allah, menyediakan benih bagi penabur. Artinya Tuhan berikan benih, Tuhan berikan bibit untuk kita tabur. Bahkan dikatakan roti. Jadi artinya selain benih ada roti. Selain roti, ya, sesuatu yang bisa kita makan, bahan makanan kebutuhan kita yang kita butuhkan sehari-hari, ya, mungkin, ya, itu kecil sederhana, tapi ada bahan makanan. Dan dibalik selain bahan makanan ada roti yang kita makan, ada benih. Jangan terbalik, benih dimakan, ya. Juga jangan terbalik, yang utama, ya, makanan dijadikan benih. Kecuali kalau memang Tuhan bicara secara khusus. Tapi saya percaya setiap dari kita semua Tuhan percayakan ada sesuatu yang kita makan, bahan makanan, roti, digambarkan dengan roti. Dan yang kedua, ada benih yang Tuhan sediakan untuk kita tabur. Yang ketiga, ketika itu saya sampaikan, menaburlah, ya, di dalam jalannya Tuhan. Artinya apa? Selama kita berjalan ikut Tuhan, selama kita taat kepada kehendak Tuhan, selama kita taat akan, ya, agendanya Tuhan, selama kita taat akan visi Tuhan, kita terus ikuti kemana arah yang Tuhan inginkan. Ketika kita menabur, kita ikuti alurnya Tuhan, kita ikuti jalannya Tuhan, kita ikuti visinya Tuhan, kita ikuti kemauan Tuhan, kita ikuti rencana dan agendanya Tuhan. Dan saya percaya Pemazmur 126 ayat yang ke-6 tadi katakan akan menuai dengan sorak-sorai. Dan saya percaya, ya, di tahun 2022 ini benar-benar terjadi sebagai tahun sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat Tuhan mengingatkan kami kembali 3 hal yang kami
percaya oleh karena kekuatan Roh Kudus kami boleh mengalami tahun-tahun sukacita di 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita simak lagu tema 2022 ini ya. Ini lagu tema hasil karangan ya, dari anak-anak kaum muda di tempat kami, dan kiranya lagu tema ini menjadi berkat untuk kita sekalian. Kita jumpa ya, di hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Suka cinta